Perkenalkan, nama saya Nurismi Ramania dari kelas Farmasi A dengan nomor NIM 23040101013. Di sini saya akan memenuhi tugas teori fisika dasar. Pandangan terhadap generasi Z atau generasi pada saat ini yaitu beberapa yang mendukung pemikiran tersebut karena adanya teknologi yang mudah dan instan. Oleh karena itu sering disebut dengan generasi yang kurang berjuang. Lalu bagaimana sih kontra terhadap pemikiran tersebut? Menurut saya pemikiran tersebut kurang tepat karena generasi Z sebagian besar memiliki daya juang yang tinggi, keberanian yang besar dalam menggapai mimpi. Mengenai manfaat berkuliah selain memiliki ijazah dan memiliki lapangan pekerjaan yang luas, yang pertama adalah berpendidikan seumur hidup, akses sumber daya, pengembangan pemikiran yang kritis, eksplorasi minat dan bakat, pengalaman hidup, akses sumber daya, dan pendidikan seumur hidup. Apa perbedaan orang berkuliah dan orang tidak berkuliah? Dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pendidikan formal, pengalaman hidup, dan paparan terhadap ide. Apa sih hubungan antara kemampuan berhitung dan cara berpikir seseorang? Yaitu logika dan pemecahan masalah, pemahaman konsep terhadap cara berpikir yang lebih berstruktur, pengambilan keputusan, kemampuan berpikir yang kritis, kreativitas dalam pemecahan masalah. Kalian pernah dengar nggak sih istilah integritas? Bukan yang ini ya. Kalau ini namanya Instagram. Ya, kita akan membahas tentang integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Gimana tuh? Jadi, ketika kita melakukan sesuatu,
pikiran dan perasaan kita juga harus sesuai. Jangan sampai berbeda. Contohnya nih, suatu hari kamu dimintain tolong oleh ibu untuk membeli minyak goreng di warung dan kamu dikasih uang 10.000 rupiah. Lalu kamu pergi ke warung dan ternyata harga minyaknya cuma 6.000 rupiah saja. Terus pikiranmu berkata, kayaknya jajan cilok enak nih. Lalu hatimu berkata juga, tapi kan aku belum bilang ibu, boleh nggak ya aku ambil? Coba tanya dirimu sekali lagi, apakah perbuatan itu telah sesuai dengan hati dan pikiranmu? Jika hati dan pikiranmu berkata bahwa ibu memberikan uang hanya untuk digunakan untuk membeli minyak goreng dan kamu tidak menggunakan uang sisanya untuk jajan yang lain, maka kamu telah berintegritas. Nah, kalau kita tidak punya sifat integritas, gimana ya? Tidak berintegritas, meski untuk hal kecil, bisa memupuk sifat koruptif di diri kita loh. Karena kita akan menjadi terbiasa untuk berbuat curang dan nyaman mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Pasti kalian gak mau kan bikin orang lain sedih karena korupsi? Bahkan, karena korupsi, negara ini bisa jadi rugi loh. Karena pembangunan jalan, jembatan, bahkan sekolah jadi terhambat. Karena itu, kita harus selalu menanamkan sifat integritas dalam diri kita ya. Caranya, dengan selalu bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau di Kementerian Keuangan, perilaku berintegritas itu nomor 1. Semuanya dilakukan agar uang kita dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Jadi, yuk jaga integritas kita untuk Indonesia yang lebih baik. Apa sih yang diketahui tentang integritas? Integritas adalah kejujuran, etika, dan moral, atau sifat yang sering dianggap penting dalam berbagai bentuk konteks, termasuk dunia profesional, hubungan pribadi, dan kepemimpinan. Apa saja sih contoh mahasiswa yang tidak berintegrasi? Yang pertama, mencontek pada saat ujian, kerjasama yang tidak jujur, menyalin tugas, manipulasi, dan plagiat. Apakah di sini saya bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang berintegrasi? Bisa dikatakan iya atau tidak, karena di sini saya mengerjakan tugas ujian dengan sendiri, dengan pemikiran sendiri dan pemahaman sendiri. Dan ketika saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, saya mengerjakan bersama teman-teman. Jika saya tidak bisa, saya mengerjakan dengan cara tukar-menukar jawaban. Mengapa mahasiswa dilarang mencontek dan apa dampak kedepannya jika mahasiswa selalu mencontek? Mahasiswa dilarang mencontek karena di sini adalah sifat yang tercela, lalu melanggar aturan dan etika. Yang ketiga, persaingan karena merugikan mahasiswa yang sudah belajar dengan keras dan giat. Apa sih dampak jika mahasiswa sering mencontek? Yang pertama, kurangnya keterampilan. Yang kedua, kesenjangan pengetahuan. Yang ketiga, persaingan yang tidak sehat. Apa sih yang menyebabkan orang yang berpendidikan tinggi masih saja melakukan hal yang tercela? Yang pertama, kurangnya konsekuensi yang jelas. Yang kedua, tingkat kecerdasan emosional yang rendah, pengaruh lingkungan, tekanan, dan stres. Apa sih yang dapat diungkap dari pernyataan tersebut?
Pernyataan ini menyampaikan pesan bahwa upaya dan kelelahan yang dikeluarkan dari proses belajar memiliki tingkat pengetahuan dan kebijaksanaan seseorang. Sekian tugas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.